pagi ini kami dalam perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan dari kematian. Kami bersuka cita karena iman kami tidak sia-sia. Dan pagi ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Mari Kau mengurapi setiap kami yang hadir pagi ini. Membuka telinga rohani kami, hati kami, untuk kami menangkap firman-Mu. Firman yang mengoreksi, yang menumbuhkan iman kami. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala dan Pak Asmoro yang sudah memberi kesempatan pada saya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini dan berbagi firman Tuhan pagi ini. Saya mau perkenalan dulu. Nama saya Iska Sugiarto, jadi nggak tahu itu lebih mudah atau lebih sulit karena itu adaptasi dari Ishak begitu ya, karena kalau di Alkitab itu memang dari Ishak ya. Kalau Iska itu nggak ada di Alkitab. Nanti ini nama yang akan Alkitabiah atau tidak gitu. Tapi saya pastikan karena bapak saya orang Jawa, jadi bapak saya memberi nama itu diadaptasi dari nama Ishak. Jadi kalau orang Jawa, Ishak itu lebih sulit begitu, jadi lebih mudah Iska gitu ya. Iska Sugiarto lengkapnya. Saya dari Lampung dan sekarang saya tinggal di Comal. Comal itu ya kalau disebut bukan kota ya, kecamatan begitu dari Kabupaten Pemalang. Dulu sebenarnya kalau sebelum ada jalan tol, itu semua orang kalau mau ke Semarang atau Surabaya itu pasti lewat depan rumah kami gitu ya. Jadi kalau sekarang ini jarang dilewati. Kalau orang-orang mau ke Semarang atau mau ke Surabaya gitu, itu nggak lewat depan kami. Kebanyakan orang lewat tol gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan nanti ada sesuatu, kalau mau ke Jawa Tengah gitu, mau ke Semarang atau kemana, exit tol Pemalang gitu, nanti ya itu pasti lewat depan rumah kami. Jadi itu terkenal karena yang membuat terkenal itu si Tukul Arwana itu. Tukul Arwana yang lalu, tapi waktu itu saya belum tinggal di Comal, itu membuat buat dia itu yang uji nyali begitu ya. Itu karena dari sejarahnya itu ya, bangunan jembatan itu kan banyak orang menganggap lah kira-kira begitu ya, bahwa membangun jembatan itu dengan korban-korban. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melintas di jalur Pantura dan melewati Comal, jembatan Comal itu, ini jembatan Comal, boleh berhenti begitu di depan rumah kami bisa singgah. Jadi kalau melintasi jalur Pantura, ingat nama saya Iska, dan di Comal itu ada lenteng kecil begitu, nah rumah kami di depan situ. Jadi silahkan mampir kalau melintasi Comal ya. Tapi itu sekarang jarang sekali ya, banyak truk-truk itu karena truk kan biayanya mahal kalau lewat tol. Jadi yang jalur Pantura sekarang banyak truk. Oke, baik, pagi ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu. Kita oh ya sorry ya. Saya sudah punya istri, 2 anaknya maksudnya. Jadi istri 1 tentunya, 2 anak saya, anak kami. Yang pertama 6 SD, kecil ya. Yang kedua kelas 1. Ini semua mau SMP dan naik kelas 2. Jadi Putra dan Putri itu anak-anak saya. Kira-kira cukup perkenalan saya, dan saya berharap bisa diingat dengan mudah, dan kalau ada Comal silahkan mampir. Mari kita membuka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 32.
Roma pasal 8 ayat 32. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, saya coba bacakan di versi lain yang mungkin itu membantu untuk menolong kita lebih memahami ayat ini, ya. Karena kita nggak akan banyak buka ayat, saya akan coba bacakan dalam versi yang lain. Ada terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau sekarang ada ya, yaitu terjemahan sederhana, dan itu menolong untuk kita lebih mudah memahami ayat-ayat Alkitab. Saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri supaya tidak mengalami penderitaan, tetapi Allah sendiri menyerahkannya untuk dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau begitu, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang dijanjikannya kepada kita. Satu versi lain ya, bahasa Indonesia masa kini. Anaknya sendiri tidak disayangkannya. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lain? Nah, dari bacaan itu saya memberi tema, memberi judul kira-kira Tuhan lebih dari cukup. Tuhan lebih dari cukup. Tampil ya, tampil sini dulu ya. Tuhan lebih dari cukup. Maksudnya apa sih Tuhan lebih dari cukup? Kalau dalam bahasa Jawa itu God is more than enough ya. Enough ya. Kalau kita bahasa Inggrisnya gimana? Itu bahasa ketiga saya, masalahnya bukan bahasa sehari-hari saya. Tuhan lebih dari cukup. Kalau orang Jawa menyebutnya Tuhan lebih dari cukup itu sederhana, pas. Pas atau ya kalau lebih dari cukup itu turah juga ya, sisa kira-kira begitu. Ya kalau kita pahami ya Tuhan itu sudah cukup lah. Gak perlu yang lain lagi gitu. Tuhan itu sudah cukup. Jadi kalau kita baca ayat tadi misalkan ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Ada dua hal yang pagi ini kita coba pelajari. Yang pertama, menyerahkannya bagi kita semua. Jadi Allah, ya kan? Allah menyerahkan anaknya bagi siapa? Bagi kita semua. Kita percaya semua ya Bapak Ibu, orang Kristen mempercayai bahwa manusia itu semuanya di seluruh dunia, pokoknya manusia yang lahir di dunia ini, yang masih keturunan Adam dan Hawa, itu semua sudah jatuh dalam dosa, betul ya? Kalau kita nggak percaya dengan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita nggak akan mempercayai ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib, betul kan? Karena Yesus mati di kayu salib dan kita layakan dari ini bangkit. Kalau manusia nggak berdosa, ya ngapain? Dia mau menjadi manusia, dia mau disalibkan, betul kan? Makanya apa? Allah menyerahkan anaknya ya bagi kita semua. Seperti Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kesalahan dunia ini, maka apa? Ia mengaruniakan, menganugerahkan anaknya, memberikan anaknya kepada kita, kepada dunia. Karena manusia jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Tapi ada Roma 6 ayat 23.
3, 6, 23. Jangan di otak-atik ya. Roma 3, 23, Roma 6, 23 apa? Semua manusia berdosa, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya, jadi yang pertama kita belajar bahwa Allah tidak menyayangkan anak dan menyerahkannya buat kita. Kita sudah peringati hari Jumat kemarin ya, kematian dia di kayu salib. Nah itu kalau saya bilang ya kurang apa? Yang kedua dari ayat tadi kita belajar bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala apa? Segala sesuatu, semuanya. Yang tidak termasuk segala sesuatu apa kira-kira? Nggak ada ya. Segala sesuatu itu sudah all in lah, semuanya. Jadi yang pertama, pelajaran pertamanya Tuhan sudah menyerahkan anak. Itu jangan lupa ya. Tapi yang kedua ini ya, kalau anaknya sendiri saja diberikan, dianugerahkan, bagaimana mungkin ya Tuhan tidak mengaruniakan yang lain, segala sesuatu itu. Jadi kalau saya ringkas misalkan ya dengan tema ini, ya Tuhan lebih dari cukup. Dosa kita sudah ditebus. Ya. Jadi jangan sampai ya, ada orang nggak mengakui dosa dan mungkin malu-malu mengakui dosanya gitu ya, dan merasa selalu baik, selalu benar terus begitu. Kalau menurut saya orang seperti itu ya menyangkali bahwa Tuhan itu mati justru buat dosa itu. Jadi itu yang penting ya. Jadi segala sesuatu Tuhan berikan. Cuma saya mencoba kasih frame juga ya, jangan sampai segala sesuatu itu melulu materi lah kira-kira, melulu berkat begitu. Tapi ya benar sih segala sesuatu itu berkat juga, tapi tidak hanya berkat itu. Yang kadang-kadang menurut saya sih orang Kristen, ya orang-orang Kristen tertentu itu selalu memisahkan gitu. Ya kalau saya bilang segala sesuatu itu semuanya. Dosa kita diampuni, tapi juga Tuhan memberikan yang lain. Yang mahkota untuk nanti kita di surga itu Tuhan berikan juga. Tapi yang lain juga Tuhan berikan gitu. Hanya memang itu beda. Kita coba lihat ya di Roma 8 ayat 17. Bapak-bapak bisa perhatikan di depan ya, saya bacakan. Dan jika ya, kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya berhenti di situ dulu. Kira-kira ahli waris itu ya pasti diberikan. Tadi malam kami belajar di Youth ya. Yeftah itu nggak diberikan ahli waris karena dia bukan anak dari istri yang resmi gitu ya. Sehingga dia diusir, nggak dapat apa-apa dari orang tuanya, nggak dapat warisan. Tapi kita ya itu ahli waris. Benar ya? Percaya nggak kita ini ahli waris? Kita ini ahli waris. Oleh karena itu orang-orang ya, yang berhak menerima apa? Janji-janji. Dalam konteks ini saya juga mengajak Bapak Ibu jangan terlalu mudah juga bisa mengklaim ya semuanya itu saya harus terima misalnya. Oke juga sih, tapi selalu ada catatan. Dan Tuhan tahu mengapa
saya dikasih, yang lain belum, ya. Atau yang lain dikasih tapi saya belum. Kita harus paham itu, betul ya. Jadi jangan semua berkat itu rata, kira-kira begitu. Kalau yang lain diberkati, mengapa saya tidak? Gitu. Sehingga kalau saya tidak diberkati, saya marah, saya kecewa, begitu. Kan ada ya orang-orang Kristen yang modelnya ngambek gitu ya, mutong begitu. Kalau orang lain kok diberkati ya, tapi saya kok enggak. Ada lagu, kalau masalah gitu cuma itu. Mohon maaf ya. Orang lain kau hampiri, dan saya juga. Kalau orang lain diberkati, saya juga dong. Sebenarnya lagu iri hati ya. Jadi kalau orang lain diberkati, Tuhan punya berkat untuk mereka. Tuhan memperhitungkan semuanya. Kalau saya belum ya, jangan maksa gitu. Ya. Ada waktunya juga, ada takarannya juga. Gitu. Jadi kalau menerima janji Tuhan, saya amini. Cuman kapan waktunya? Tuhan yang paling tahu. Betul ya? Jadi harus waspada supaya kita kalau saya belum diberkati Tuhan, janji itu belum digenapi dalam hidup saya nggak marah begitu. Saya nggak kecewa begitu sama Tuhan. Ya kan banyak orang kan kecewa. Loh katanya mengiring Tuhan tuh berkatnya pasti ada, janji Tuhan pasti digenapi. Iya, cuman tahulah kapan waktunya dan porsinya, begitu. Porsinya itu ada yang diberkati banyak, ada yang diberkati sedang, ada yang diberkati sedikit. Kan begitu. Ya makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, Tuhan itu juga nggak selalu bisa menyenangkan semua orang. Maksudnya Tuhan tidak bisa menyenangkan semua orang. Misalkan hujan, kalau hari ini hujan misalkan, tiba-tiba hujan. Ada orang yang senang hujan. Mungkin kalau orang petani gitu, lagi nanam nih, sekarang lagi nanam. Kemarin saya naik kereta itu, sepanjang jalan mulai panen, ada yang sudah mulai bajak lagi, butuh air gitu. Tapi buat orang yang panen, hujan itu sedih banget. Aku lagi panen padi, lagi apa? Giling ya, ngelepasin padi itu. Jangan hujan dulu. Tapi di sana yang sebelah sana sampahnya udah mulai bajak dan perlu hujan, perlu air. Jadi Tuhan sendiri itu, ya Tuhan memberi hujan itu, nggak semua orang seneng kan? Maksud saya begitu. Jadi kalau saya diberkati, saya senang. Tapi orang lain belum diberkati, dia nggak senang. Jadi kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Jadi bercanda saya, Tuhan itu juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Tuhan kasih hujan, ada yang senang, ada yang sedih kan gitu. Nah dalam menerima janji Tuhan, kita harus tahu itu. Ada waktunya, ada porsinya juga, gitu ya. Dan catatan berikutnya, ya menurut Rasul Paulus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saya garis bawah di situ, kasih warna ya. Kadang-kadang sekali orang Kristen juga belum siap seperti itu. Ngeklaim janji Tuhan keras banget begitu, ya kan? Haleluya, saya pasti diberkati Tuhan. Saya terima janji Tuhan. Giliran keluarganya ada musibah, pekerjaannya bagaimana, atau ada persekusi kira-kira begitu dari orang lain di tempat kerja kita, di masyarakat. Menderita sedikit, komplain lagi sama Tuhan. Ya kan? Komplain lagi sama Tuhan, kenapa? Apanya sedang begini? Kenapa Tuhan kasih aku begini? Komplain. Padahal ayatnya seperti ini. Janji itu Tuhan pasti beri. Dengan catatan tadi itu, ada waktunya, ada porsinya. Tapi juga apa? Jika kita menderita juga bersama-sama dengan Dia.
manusiawi Bapak Ibu. Ya, kita kan orang Kristen juga manusia ya kan. Orang Kristen juga manusia ya kan. Ada dagingnya ini loh. Yang kadang lebih suka berkatnya tapi tidak suka penderitaan. Betul ya? Saya ini dengan teman dari satu yayasan di Jakarta, khususnya di Jawa Tengah, itu sedang, meskipun itu dalam prosesnya tidak mudah ya, mengajak hamba Tuhan, pendeta-pendeta untuk belajar tentang penderitaan. Jadi kami punya itu kayak seminar begitu, berdiri teguh di tengah badai. Maksudnya bagaimana hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan itu siap jika Tuhan izinkan, jika suatu saat kita mengalami penderitaan. Susah, itu seminar yang nggak populer, seminar yang rasanya orang malas itu. Ini seminar apa? Tentang penderitaan Pak. Benar gitu. Seminar kok tentang penderitaan sih? Kenapa enggak yang luar biasa? Aku diberkati gitu ya. Seminarnya tentang penderitaan. Ini kami lagi mobilisasi di Purwokerto supaya bisa kumpul beberapa pendeta minimal 30 begitu. Kita lakukan itu. Karena ini bagian menurut saya yang jarang sekali dikotbahkan, diajarkan kepada orang-orang Kristen. Termasuk hamba Tuhan saja belum tentu banyak belajar tentang penderitaan, siap menderita, begitu. Jadi bagaimana kalau kita siap menghadapi persekusi? Itu yang sedang kami kerjakan. Dan dengan yayasan ini merekrut banyak orang supaya seluruh Indonesia kira-kira pendetanya siap. Dan kalau pendetanya siap, dia akan ngajar ke jemaat. Paling tidak bagian itu. Diimbangilah berkatnya dikotbahkan, diajarkan. Tapi penderitaan itu bagian lain yang perlu orang Kristen ajar. Begitu. Karena kalau enggak nanti jadi Kristen-Kristen cengeng, sedikit nangis, sedikit mundur dari gereja. Betul. Ya memang penderitaan itu macam-macam. Jadi saya, yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu yang pasti mengaruniakan segala sesuatu. Janjinya pasti digenapi oleh Tuhan kepada kita. Ada waktunya, ada porsinya. Tapi bagian lain, Rasul Paulus mengajar, kita juga harus ikut menderita supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jalan salib itu Yesus juga jalan ini Bapak Ibu. Yesus itu menurut saya kalau kita baca Alkitab, jalannya jalan salib semua, jalan penderitaan semua. Demi apa? Demi kita semua. Yang tadi Roma 3:23. Demi kita yang berdosa. Harusnya kita kan yang disalib, harusnya kita kan yang dihukum. Tapi enggak. Tuhan mengambil alih tempat kita. Tuhan yang enggak berdosa dibuat berdosa supaya kita ini bebas dari dosa. Kayak makan gratis itu kan ada yang banyak, ya kan? Nggak ada yang gratisan beneran. Kalau saya minum es, saya gratis minum, tapi yang bayar Pak Asmoro. Kan begitu. Nggak ada gratis yang gratis begitu, tapi pasti ada yang bayar. Dosa kita bebas lunas. Yang bayar siapa? Yesus. Jadi mari Bapak Ibu, jangan buat pengorbanan Yesus itu jadi sia-sia. Memang sih banyak orang Kristen juga masih belum merasa cukup dengan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi pikirnya menjadi orang Kristen itu ya tadi janji, berkat semuanya. Atau kalau yang belum cukup, cari cara bagaimana itu bisa
cukup. Nah, kalau orang Jawa itu biasanya, aduh, awalnya memang ya, ini kami temui di tempat saya di gereja di Comal itu, saya mendengar banyak kesaksian atau ya dari hamba Tuhan, dari pendeta. Itu dulu waktu mau buka toko atau ketika buka toko mulai baru awal sepi gitu, minta didoakan. Pak pendeta, Bu pendeta, doakan supaya toko saya ramai. Ya didoakan, ya pendeta masa nggak doakan, diminta berdoa. Ada syukuran, buka toko, didoakan. Giliran ramai apa? Nggak ada waktu ke gereja. Sampai sore, kita baktian jam 5 sore begitu. Belum tutup tokonya, masih banyak pelanggan, keramaian. Kira-kira mungkin pertanyaan diubah kali ya. Jangan terlalu ramai. Supaya nggak lupa itu. Kan begitu itu orang Kristen. Ya kan? Itu akan benar. Ramai benar tokonya. Sampai over. Jam 5 baktian, sampai jam 7 dia tutup toko. Ya nggak gereja. Ya, dengan cara lain juga dia akhirnya bisa juga. Kalau orang Jawa itu cari apa? Bahasa Indonesia apa ya? Penglaris. Pesugihan itu loh, apa ya? Pesugihan itu. Penglaris gitu. Kalau bercandanya kami, kalau penelitiannya di masyarakat, misalnya soto ya, soto Boyolali misalnya. Soto Boyolali itu franchise gitu, yang bukan cabang, bukan hanya soto mbok diem begitu, franchise namanya dan mungkin rasanya. Tapi yang di franchise apanya? Bukan hanya sotonya dan namanya, tapi pesugihannya juga, penglarisnya juga begitu, supaya sama-sama laris yang di Boyolali begitu. Itu ada. Jadi yang di franchise itu bukan hanya itunya, tapi pesugihan supaya sama-sama laris gitu. Saya tahu di tempat ini ya, saya ada. Ada yang bahwa kita udah cukup begitu. Orang-orang Kristen yang seperti itu menurut saya dia belum cukup dengan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan hidupnya, yang lain pasti diberikan. Segala sesuatu tadi itu Tuhan pasti berikan. Kalau sebelum ke situ, nah ini terus satu lagi, nah ini tadi ya. Nah ini kan dulu viral ya. Lunas, satu lagi terakhir, Bapak Ibu, mari perhatikan ini sebelum kita selesai. Termometer ya, dalam kita memperingati Paskah pagi ini. Kira-kira kita cek nih suhu tubuh kita, suhu iman kita, keintiman kita dengan Tuhan itu posisinya di mana? Misalkan yang itu, seberapa besar saya haus akan Tuhan? Setelah sekian Paskah, setelah sekian Paskah saya jadi orang Kristen, rasa haus akan Tuhan saya itu seperti apa? Apakah full begitu? Atau di mana? Mari cek pagi ini. Masa ngacung? Cek kita. Haus saya kepada Tuhan seberapa? Jarumnya. Ya, cek. Yang kedua, ini dulu ya. Tubuh rohani adalah prioritas hidup. Apakah pertumbuhan rohani diri kita sendiri, iman kita itu menjadi prioritas hidup saya? Menjadi orang Kristen. Tadi yang saya contohkan jemaat, awalnya dia ya rasa beriman begitu, kalau didoakan pasti laris begitu. Dia beriman, bertumbuh. Tapi akhirnya terjadi lewat. Bukan prioritas lagi akhirnya. Hari ini, tapi tubuh rohani adalah prioritas hidup saya. Dicek, gimana jarumnya? Ya. Yang ketiga, belas kasihan tujuan jiwa. Penting banget, selalu tes tiap hari. Saya nggak tahu kalau saya lihat pelayanan Pak Asmoro dan Bisnar kira-kira dengan segala macam aktivitas itu, ya, saya percaya sih itu sudah
diimpartasikan kepada semua jemaat. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Karena kalau bicara kayak penderitaan tadi, aku aja masih seperti ini, gitu ya. Aku aja masih seperti ini. Akhirnya mengasihi diri sendiri, boro-boro mikir orang lain, gitu. Bisa menolong orang lain, belas kasihan, dia belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Itu hal yang tidak mudah memang. Tapi saya pikir itu sangat mungkin dilakukan oleh kita semua. Dan itu kewajiban, bukan option ya, bukan pilihan, bukan sunnah. Mengasihi jiwa-jiwa, pergi kepada jiwa-jiwa, itu bukan pilihan, itu kewajiban seorang Kristen. Jadi mari pagi ini dalam kita menghayati Paskah tahun ini, kita cek 3 yang mereka. Setelah kita menerima semuanya dari Tuhan, segala sesuatu, hidupnya Tuhan diberikan untuk kita, darahnya buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak 3 hal ini, diri kita sendiri dan bagaimana saya mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kasih yang tertindak, tertindak, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Ada orang Bapak yang baik. Bapak itu baik banget. Dia karena saking baiknya, dia punya rumah yang gede, dia keluar rumah. Bapak baik, punya rumah yang besar, nyaman, dia keluar rumah. Dia cari anak-anak yang susah, dibawa pulang ke rumah, dikasih makan, dikasih tempat tidur yang bagus, dan hidup bersama dengan Bapak yang baik. Kalau Bapak yang baik, baik-baik kalian ya nak, Bapak mau cari yang lain lagi, karena rumahnya cukup gede, dan dia membangun rumah yang sangat besar. Dia cari di luar anak-anak terlantar, orang-orang susah yang tidak punya harapan, dia bawa. Dia bawa pulang, terus dirawat, digedein, dikasih makan di tempat tidur yang bagus.
Lalu kemudian anak-anak ini memuji Bapak yang baik. Thanks Bapak yang baik, kamu luar biasa. Dia ingin sekali memuji Bapak yang baik dan menyenangkan. Dia mengerjakan segala sesuatu yang di rumah supaya Bapak yang baik itu senang. Dan Bapak memang senang, ya aku senang dengan apa yang kau baik katakan itu. Bapak yang baik. Bapak yang baik ini keluar rumah, anak-anak ini sebagai tubuh besar, dia keluar rumah cari yang lain lagi. Kalau anak-anak ini sementara di dalam rumah, dia bilang satu sama lain, kamu main musik, kita main memuji Bapak yang baik. Kamu main drum, kamu main keyboard, kamu menciptakan lagu untuk Bapak yang baik. Pasti Bapak baik, Bapak senang, ya kan? Anak-anak didatangkan lalu diambil dari tempat-tempat yang jauh, yang tidak punya rumah, taruh, dirawat. Mereka semakin banyak, semakin berinteraksi mereka dan satu sama lain. Ayo kita memuji Bapak yang baik, yuk kita menyembah Bapak yang baik, yuk kita ciptakan lagu yang bagus. Mungkin ini musik yang kurang bagus, yuk kita coba ngomong sama Bapak yang baik. Bapak yang baik, aku perlu musik yang bagus. Tolong Bapak yang baik berikan biar aku pandai memujimu, aku boleh menyembahmu. Semuanya disediakan oleh yang Bapak yang baik. Karena Bapak yang baik itu gak suka dipuji, disenangkan. Bapak yang baik sementara anak-anak ini berkegiatan ini, Bapak yang baik keluar cari lagi yang hilang, cari lagi yang termerana, cari lagi yang gak punya rumah, dibawa. Dan semakin banyak anak-anak itu, dan mereka bukan anak-anak lagi, mereka saling bertumbuh. Dan mereka memimpin satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk memuji Bapak yang baik. Tapi Bapak yang baik tetap dengar. Dan dia berkata kepada dalam hatinya, kapan anak-anakku itu ngerti bahwa aku itu senang kalau mereka itu tidak cuma di rumah, mereka ikut aku kerja, cari yang susah, cari yang terlantar, menolong yang terhilang. Bapak yang baik itu pergi ke pulau-pulau, ke pedalaman, ya, mencari yang susah. Dia pengen anak-anaknya yang digedekan, yang dikasih makan, yang dikasih alat musik, bukan hanya main musik, nyanyi, menyembah. Memang Tuhan suka itu, tapi Tuhan rindu keluar kalau kamu sudah mampu bekerja seperti Bapak yang baik, mencari jiwa. Coba dengan barometer tadi, ukuran tadi, apa kita melihat satu gambaran? Aku sampai di mana? Kalau cuma bisa ngomong puji Tuhan yang baik, aku khotbah yang bagus di gereja supaya ini loh yang ada di dalam rumah ini dengar. Aku menciptakan lagu yang bagus supaya wah mereka bisa memuji Tuhan baik. Itu bagus dan itu luar biasa. Tapi Bapak mau kita ini go, pergi cari jiwa seperti Bapak. Itu tujuan Yesus ada di Yerusalem. Amin. Jangan hanya bergembira ketika makan enak, tapi bergembira ketika menemukan jiwa baru. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh membuat kita semakin mengerti apa arti pengorbanan Yesus, apa arti Yesus itu. Haleluya. Iralah yang masuk. Semua kami berdiri kita sembah Tuhan. Memang Tuhan itu suka disembah dan dipuji. Tapi lebih daripada itu Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Iralah yang masih diharapkan. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu saya pergi ke Mentawai, ada banyak orang Kristen yang hidup kesusahan, luar biasa susahnya, tengah hutan, perjalanannya nggak enak. Di situ banyak anak-anak yang luar biasa. Sementara gerakan Islam kanan kiri mau menjarah jiwa-jiwa ini dengan segala, ada yang dibeli kepalanya 1 juta,
masuk 1 juta, masuk Islam 1 juta, masuk Islam dan begitu. Karena itu kemarin saya bawa babi, saya suruh makan babi semuanya biar gak bisa dibeli kepalanya. Saya bawa babi banyak ya, supaya mereka tahu bahwa orang yang sudah makan babi tidak boleh dibeli kepalanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bahwa Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup. Kalau kami harus melimpah, kami berbagi, kami memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhanku. Saudara harus doain Apri. Hari ini Apri dan Eunike, jemaat kita, pengerja kita, ada di pedalaman ini. Mereka sedang memimpin anak-anak sekolah penginjil. Mereka ada di hutan ini. Mereka sedang menjangkau jiwa-jiwa ini. Dia pulang mungkin hari Minggu nanti. Kita tinggalkan dia di sana. Rasa sih berat hati. Tidur nggak enak saudara. Mandinya nggak jelas. Makan juga. Kemarin saya ketemu satu anak. Udah makan kamu Fius? Gue lupa. Kamu datang jam 2, malam jam 8:30 dia belum makan. Karena gak ada yang dimakan. Ayo doakan. Ayo jemaat kita, jangan hanya ngasihani diri sendiri. Ayo belajar berdoa orang-orang yang bisa, yang perlu pertolongan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus memenangkan setiap kami. Jiwa kami dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Agar setiap kami juga rela menderita, menjadi kesaksian bagi semua orang, supaya setiap orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada hari ini. Di dalam nama Yesus memberkati hamba-Mu Evangelis Iska Sugiarto. Tuhan berkati keluarganya, anaknya, bahkan visi yang di hatinya. Dalam nama Yesus berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.